Pak petugas kali ini selaku imam dan khatib yaitu Dr. Haji Sahira Zandi MA, kemudian nanti muazin adalah Bapak Rahmat Sudarman. Sholat Jumat akan kita demikian beberapa umat yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Yang dirahmati oleh Allah,
Puji syukur selalu kita persembahkan kehadiran Allah, karena Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Semoga kiranya kita termasuk kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa semoga Allah kuatkan lahir batin kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seraya Allah biasakan, lancarkan lisan kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasul. Dengan banyak berselawat itulah insyaallah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam surah Al-Baqarah ada 3 ayat serangkai yang berhubungan dengan puasa dan pasca Ramadan. Pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 183, dan ini populer, diwajibkan kepada umat Muhammad, tentunya orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ending atau ultimate goal dari puasa itu akan muncul orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ini bahasa sederhananya adalah mereka bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah, dan mereka juga berusaha sekuat tenaga menghindarkan dirinya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di ayat-ayat lain banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga kiranya dari puasa kita kemarin kita akan menjadi insan sumber daya manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah lanjutkan di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di situ disuruh oleh Allah bagi orang yang puasa untuk menyempurnakan bilangan puasanya. Menyempurnakan puasanya. Ada 3 penyempurnaan dalam hal ini. Ada 3 hal yang disempurnakan. Yang pertama adalah dari segi kuantitas jumlah. Kemarin di Indonesia, Malaysia dan beberapa negara tetangga kita itu ada yang 29 dan ada yang 30 hari. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum dalil. Jadi penyempurnaan puasa itu dilihat dari segi kuantitas. Cuma tidak cukup hanya kuantitas saja sempurna, tapi juga dalam segi kualitas. Tidak akan muncul sumber daya manusia, efek dari puasa kalau tidak dikerjakan dari segi kualitas. Ceritakan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa kamu saksikan mereka hanya mendapat hasilnya lapar dan haus saja. Begitu juga tarawih malamnya cuma dapatnya hanya lapar dan haus saja. Tidak ada nilainya. Oleh karena itu dibutuhkan puasa yang berkualitas. Tidak hanya bisa menahan lapar haus saja, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi seluruh indranya, panca indranya dipuasakan. Dan dia kerjakan puasa itu tentunya landasannya ilmu pengetahuan. Dan yang tahu apakah berkualitas puasa kita kemarin, kita sendiri. Jangan asik melihat orang lain. Yang ketiga, penyempurnaan puasa itu adalah bagaimana kita istiqomah melaksanakan kebiasaan pada bulan Ramadan itu. Kita sanggup puasa 30 hari di siang hari. Memang tak ada puasa wajib lagi, tapi menunggu puasa-puasa sunnah. 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa sunnah Nabi Daud, puasa Yaumul Bait. Memang tak ada sholat tarawih lagi. Cuma kan masih ada penggantinya menanti di hadapan kita sholat-sholat sunnah lainnya.
salat tahajud, salat mutlak, salat hajat, macam-macam salat sunnah lainnya. Jangan hanya pada bulan Ramadan saja yang qiraatul Quran, asik membaca Quran, tapi habis itu tidak lagi. Jangan pada bulan Ramadan saja kita berinfak, bersedekah, gemar berinfak, bersedekah. Habis itu, makanya beberapa tulisan, jangan mati ibadah itu hanya pada bulan Ramadan, tapi dia harus hidup. Bahkan ketika Syawal terjadi peningkatan terhadap itu. Jadi menyempurnakan puasa itu menurut hemat saya, ketiga-tiga ini harus kita lakukan. Sempurna dalam bidang kuantitas, sempurna dalam bidang kualitas. Kemudian kita istiqamah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu sampai Ramadan yang akan datang menyongsong kita kembali. Dan semuanya itu terpulang kepada kita. Selanjutnya, pasca Ramadan itu lewat ayat surah Al-Baqarah ayat 5 kita disuruh takbir, walitukabbirullah ala ma hadakum. Makanya malam lebaran itu kita mulai takbir, Allahu Akbar. Takbir ini adalah simbol membesarkan Allah, Allahu Akbar. Dan disuruh Allah tidak hanya takbir pada malam Syawal itu saja. Kalau bisa setiap kehidupan kita harus takbir. Kalau sudah seseorang mengumandangkan, mengucapkan Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah segala-galanya, Allah cepat curhat kita, mengadukan persoalan seluruh hidup kita, seyogianya seharusnya Allah yang maha besar, yang lain harus kecil. Sama nanti ketika kita sholat, itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Berarti dunia harus kecil, nafsu harus kecil, pekerjaan kantor harus kecil. Allahu Akbar. Yang kita sayangkan adalah takbir itu hanya pada waktu ibadah saja. Proses membesarkan Allah itu cuma hanya waktu sholat saja. Ketika membaca la ilaha illallah waktu wirid atau macam-macam lah. Tapi dia tidak besar terkadang di kantor. Takbir itu harus ada di kantor. Kalau sudah Allah maha besar, nafsu syahwat kecil. Jangan layani kebutuhan syahwat itu. Kalau ada bertentangan dengan syar'i, dengan kegiatan-kegiatan yang hukum Islam, jangan dikerjakan, jauhkan. Berarti pada saat itu pimpinan dan staf sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar, membesarkan Allah itu harus ada di bisnis. Dan pasti tidak akan ada kecurangan, tidak ada penipuan kalau Allahu Akbar, konsepnya Allahu Akbar. Yang paling kecil dan sederhana, takbir itu harus ada di lingkungan keluarga. Sehingga seorang ayah tidak menzolimi istri dan anak-anaknya. Seorang istri tidak akan pernah tak peduli kepada suami dan anak-anaknya. Seorang anak pasti tidak akan durhaka kepada orang. Kalau konsep Allahu Akbar itu hidup. Memang mudah diucapkan ini. Tapi makna dan hakikatnya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau sudah Allahu Akbar itu bergema, pasti kita akan mendahulukan Allah. Tidak mengikuti syahwat nafsu kita dan tidak mengikuti syaitan yang selalu menggoda kita. Aduul lakum. Sedangkan baca Quran yang mulia saja kita baca ta'azun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang senantiasa mengintai aku. Padahal yang mau dibaca ini adalah Al-Quran. Masa kita tak pernah ta'azun membaca auzubillah ketika masuk kantor? Banyak nggak setan di kantor-kantor itu? Banyak nggak di perdagangan itu? Sedangkan membaca Quran saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa, ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang ada di sekitar ini. Terutama ketika aku membaca Quran ini. Takbir. Seorang politisi kalau dia sudah takbir,
luar biasa. Dia akan melaksanakan amanah rakyat. Seorang pimpinan ketika dia takbir, saya yakin dia pasti akan melayani bawahannya, akan mengayomi bawahannya, dan dia tidak macam-macam. Seorang staf dan bawahan yang dia adalah pegawai, dia pasti karena Allah tidak hanya gaji saja di utaknya, di pikirannya, tapi ada nilai ibadah dari kerjanya. Allahu Akbar. Walitukabbirullah. Yang ketiga, pasca Ramadan itu kita dianjurkan la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Setidak-tidaknya menurut ahli tafsir ada 3 kategori tingkatan orang yang bersyukur. Nanti kita menilai di posisi mana kita. Yang pertama adalah ketika dia mendapat nikmat dan berlebih dari orang lain di sekitar dia, berlebih nikmat itu diberikan Allah, langsung otaknya main, pikirannya main. Nikmat ini bukan hanya hasil usahaku sendiri, tapi ada anugerah besar dari Allah. Ini pemberian Allah, sehingga mengucur dari mulutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kau nih ya Allah. Aku berlebih ini dari yang lain dari kau ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluar dari mulutnya itu. Setiap ada kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan dia sadar itu bukan hasil perjuangan dia, langsung spontan Allah. Alhamdulillah. Tingkat orang yang bersyukur yang kedua adalah ketika dia mendapat nikmat, itu bisa dinikmati oleh orang lain. Enggak bisa orang lain menikmati nikmat yang dia peroleh kalau tidak ada distribusi nikmat. Dia tidak bangga dan tidak menghabiskan nikmat itu hanya untuk dirinya dan keluarganya saja, tapi orang di sekitarnya kecepretan terhadap nikmat yang dia miliki. Istilah saya di mana-mana ada distribusi nikmat. Sekali lagi, yang kedua adalah ketika dia dapat nikmat dan orang lain menikmati hasil nikmatnya itu, berbagi, peduli. Yang ketiga, ketika orang lain dapat nikmat, dia juga bersyukur atas nikmat orang lain. Didengarnya temannya naik pangkat, didengarnya lulus kuliah, didengarnya mendapatkan anugerah dari Allah, tetap dari mulutnya mengucur Alhamdulillah atas nikmat yang dapatkan orang itu. Alhamdulillah. Jadi ketika orang lain dapat nikmat, dia bersyukur atas nikmat orang lain. Bukan macam-macam pikirannya, bukan macam-macam yang disebutnya yang bisa mengundang dosa bagi dia, tapi selalu dia katakan Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kawan itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau level kedua ini kita amalkan, kita biasakan dalam kehidupan, pasti tidak akan ada lagi iri dan dengki. Kita dapat nikmat, orang lain kecepretan atas nikmat yang kita miliki. Orang lain dapat nikmat, kita bersyukur atas nikmat orang. Tidak akan ada iri lagi. Kenapa saya iri dengan bapak itu? Kenapa saya iri dengan kawan itu? Kalau dia dapat nikmat, aku juga dapat kok nikmat dari dia. Nggak ada iri lagi, nggak ada dengki. Kalau dia dapat posisi, juga nanti pengalaman dia di tempat itu bisa ditularkan sama saya. Luar biasa Islamnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Ramadan ini kita diuji oleh Allah. Termasuk enggak kita kategori orang yang bersyukur ini? Ketika Allah dalam Al-Quran bicara tentang kehidupan manusia, proses kehidupan manusia, selalu dikunci Allah dengan kata-kata qalilan ma tashkurun allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu nafawa fi min ruhihi wa ja'alakum as-sama wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nggak ada apa-apanya kalian dulu awal-awalnya, nggak milik apa-apa, dari tanah, dari sperma. Tapi ku kasih kalian bekal roh, ku kasih kalian bekal mata, penglihatan, pendengaran. Dari situ berkembanglah kalian menjadi orang yang kuat.
Tapi ketika kalian jadi kuat, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dari kamu yang pandai bersyukur. Sedikit sekali dari orang yang sudah cukup itu bersyukur. Usah pakai dalil lah, ayat-ayat. Logikanya, kalau sedikit yang bersyukur, berarti yang banyak apa? Kufur kepada Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi era, demi masa, yang banyak manusia ini merugi, yang banyak merugi. Berarti logikanya yang beruntung itu sedikit. Sama seperti itu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kali dari kita yang pandai bersyukur, yang sudah banyak nikmat Allah mengalir pada diri kita. Sedikit, berarti yang banyaklah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah. Selanjutnya, pasca Ramadan ini kita disuruh dekat kepada Allah. Wa idza as'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau bertanya wahai umat Muhammad umatmu tentang diriku, aku enggak jauh, aku sangat dekat. Maka suruh umatmu itu dekat selalu kepada aku lewat ibadah mereka. Ibadah secara global ya, bukan hanya sholat, puasa dan sebagainya. Ibadah global. Suruh mereka selalu dekat kepadaku lewat ibadah mahdhun khairu mahdha itu. Kalau mereka dekat, kalau bermohon dia pasti kukabulkan. Tapi syaratnya ada dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi mereka harus mengikuti aturan mainku, hukum-hukumku, dan mereka selalu beriman kepada aku. La'allahum yarshudun. Inilah umat Muhammad, umatmu yang Muhammad, umat yang cerdas. Jadi setelah Ramadan ini yang kita lewati sebulan lalu itu, kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa, kita diharapkan Allah menjadi orang yang pandai bersyukur, dan kita diharapkan Allah termasuk umat Muhammad yang cerdas, yakni mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa sampaikan bahwa ada manfaatnya. Yang tahu tentang kondisi yang tiga ini tadi, apakah kita bertakwa, apakah kita orang pandai bersyukur, apakah kita orang yang cerdas, hanya kitalah yang tahu. Oleh karena itu dibutuhkan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayatil hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafur. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في كتابه أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والضرب الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه من الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور خصوصا ولوالدينا وأهلنا أجمعين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعبد عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.